Halo Sobat Investor, ada kabar penting dari dunia perbankan nasional yang gak boleh kamu lewatkan. Di tengah upaya transformasi sektor finansial yang makin kompetitif, salah satu pemain besar, KB Bank, baru saja melakukan perombakan besar di jajaran puncaknya. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan, Kunardi Darmalai resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama KB Bank, menggantikan Wu Yali yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Pergantian ini bukan cuma soal rotasi kursi panas di ruang direksi, tapi juga sinyal kuat bahwa KB Bank ingin masuk ke fase baru, yang lebih agresif, lebih tajam, dan tentunya lebih siap bersaing di lanskap perbankan digital. Kunardi bukan sosok baru di dunia finansial. Ia adalah bankir kawakan, dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, pernah memegang posisi penting di bank global seperti DBS, Citibank, dan Deutsche Bank. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa arah baru KB Bank di bawah kepemimpinan Kunardi? Dan bagaimana ini akan memengaruhi strategi mereka ke depan, khususnya di tengah tantangan efisiensi dan profitabilitas yang makin ketat? Yuk, kita bahas lebih dalam. Sobat Investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, gak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Tapi sobat, perubahan besar di tubuh KB Bank, gak berhenti sampai di situ. Masih dari hasil RUPT yang sama, ada juga pergeseran lain di jajaran pengurus inti. 3 nama besar resmi mengakhiri masa tugasnya, Helmi Fahrudin dari posisi direktur, Tipi Jusuf dari kursi komisaris independen, serta Nanang Supriyatno dari jabatan komisaris. Manajemen KB Bank memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang tulus atas dedikasi dan kontribusi mereka, selama masa transisi dan transformasi perusahaan. Dalam dunia keuangan yang penuh tekanan dan ekspektasi tinggi, menjaga stabilitas institusi bukan perkara mudah, dan peran mereka di balik layar, telah menjadi bagian penting dari perjalanan KB Bank sampai titik ini. Dengan susunan manajemen baru, termasuk sosok Kunardi Darmalai di posisi nahoda utama, KB Bank seolah mengisyaratkan niatnya untuk melaju lebih tajam. Ini bukan sekadar rotasi jabatan, tapi langkah strategis menuju efisiensi, profitabilitas, dan tentu saja, transformasi digital yang lebih menyeluruh. Nah sobat, siapa sih sebenarnya Kunardi Darmalai, nahoda baru di KB Bank ini? Jangan salah, beliau bukan sosok baru di dunia perbankan. Dengan lebih dari 2 dekade pengalaman, Kunardi sudah malang melintang di berbagai institusi finansial global. Spesialisasinya, perbankan korporasi dan investasi, 2 bidang yang sangat krusial dalam membangun kekuatan struktur keuangan sebuah bank. Sebelum masuk ke KB Bank, Kunardi sempat menduduki posisi Direktur Corporate Banking di Bank DBS Indonesia. Tapi karir cemerlangnya nggak cuma berhenti di situ. Ia juga pernah memegang jabatan penting di Citibank dan Deutsche Bank, 2 nama raksasa yang sudah mendunia. Bayangkan, orang yang pernah bertarung di panggung global, kini mengarahkan strategi di bank lokal, potensi kolaborasi pengetahuan, dan praktik terbaik pasti besar. Pengalaman Kunardi inilah yang membuat banyak pihak menaruh harapan. Ia dinilai mampu membawa perspektif baru yang lebih tajam, lebih progresif, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman digital dan ketatnya persaingan antar bank saat ini. Sobat, bukan cuma pengalaman profesionalnya yang bikin Kunardi Darmalai mencuri perhatian. Latar belakang akademiknya juga nggak main-main. Ia meraih gelar Master of Business Administration dari University of Rochester, salah satu universitas ternama di Amerika Serikat. Dan sebelumnya, ia juga lulus dengan predikat high honor di bidang ilmu komputer dari University of Texas. Kombinasi 2 bidang ini, bisnis dan teknologi, bikin Kunardi punya cara pandang yang unik dan adaptif. Di era perbankan digital seperti sekarang, kemampuan untuk memahami angka sekaligus teknologi adalah aset yang sangat krusial. Gak cuma itu, Kunardi juga tercatat sebagai anggota Chartered Financial Analyst Institute, salah satu sertifikasi paling bergengsi di dunia keuangan. Dan yang lebih membanggakan lagi, ia adalah anggota kehormatan, Phi Beta Kappa Honor Society, sebuah komunitas akademik elit di Amerika Serikat yang hanya menerima lulusan dengan prestasi intelektual luar biasa. Dengan latar belakang sekuat itu,
Masuk akal kalau banyak pihak menaruh harapan besar pada kepemimpinannya di KB Bank. Bukan hanya untuk menjaga kestabilan, tapi juga untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Nah sobat, pertanyaannya sekarang, akan dibawa kemana KB Bank? Di bawah kepemimpinan Koenardi Darmalai? Jawabannya cukup jelas, fokus pada penguatan fundamental dan pertumbuhan jangka panjang. Koenardi nggak datang hanya sebagai simbol perubahan. Ia membawa peta jalan yang terstruktur, dan yang menarik, strateginya berpusat pada nasabah. Ini artinya, semua upaya transformasi yang dilakukan bukan hanya soal efisiensi internal, tapi juga bagaimana meningkatkan pengalaman dan kepuasan nasabah secara langsung. Selain itu, Koenardi juga menekankan efisiensi operasional. Di industri perbankan yang makin kompetitif, efisiensi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Mulai dari digitalisasi proses, perampingan birokrasi internal, sampai optimalisasi teknologi yang mendukung layanan lebih cepat dan akurat. Dan yang gak kalah penting, adalah peningkatan kualitas aset. Artinya, KB Bank akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit, lebih disiplin dalam manajemen risiko, dan lebih cermat dalam menjaga profitabilitas jangka panjang. Dengan fondasi ini, Koenardi ingin mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan sekadar kejar target jangka pendek. Sebuah pendekatan yang menurut banyak analis, bisa jadi game changer bagi KB Bank ke depan. Sobat, selain menunjuk Koenardi sebagai direktur utama yang baru, RUPT KB Bank juga membahas sejumlah agenda strategis yang gak kalah penting. Jadi, pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar ganti orang, tapi juga bagian dari langkah besar restrukturisasi internal. Pertama, ada pembahasan soal laporan tahunan. Ini penting banget karena jadi barometer performa KB Bank di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Lalu, RUPT juga menetapkan akuntan publik untuk tahun buku 2025. Tujuannya memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan tetap terjaga. Gak cuma itu, sobat. Remunerasi direksi dan komisaris juga dibahas, sebagai bentuk evaluasi atas kontribusi mereka selama ini. Ini jadi sinyal bahwa KB Bank ingin menjaga profesionalisme dan memastikan manajemen tetap perform dan bertanggung jawab. Ada juga laporan soal penggunaan dana dari penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, buat investor yang ikutin aksi korporasi BBKP, ini pastinya jadi salah satu sorotan. Karena dari sini kita bisa lihat, seberapa efektif modal baru dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Dan terakhir, RUPT juga menyetujui rencana pemulihan dan perubahan anggaran dasar, dua poin penting yang biasanya berkaitan erat dengan kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko, baik dari sisi regulasi, maupun perubahan lanskap industri perbankan itu sendiri. Dengan semua agenda ini, KB Bank lagi serius banget berbenah dan bersiap menyambut era baru, yang lebih efisien, lebih fokus pada pelanggan, dan tentu saja, lebih menarik perhatian investor. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari KB Bank saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru, seputar dunia saham. Di sisi lain, kalau kita ngomongin saham BBKP alias KB Bank, ada satu hal fundamental yang gak boleh kita lewatkan, yaitu soal struktur kepemilikan sahamnya. Ternyata, mayoritas saham BBKP, sekitar 67% atau setara dengan lebih dari 125 miliar lembar saham, dikuasai oleh Kookmin Bank Company Limited, bank raksasa asal Korea Selatan, yang jadi pengendali utama KB Bank. Sementara itu, porsi publik atau masyarakat hanya 16% saja, yaitu sekitar 29 miliar lembar. Apa artinya ini buat kita para investor retail? Artinya, keputusan strategis di BBKP banyak dipengaruhi oleh satu entitas besar, dan ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas perusahaan lebih terjaga karena ada induk besar yang menopang. Tapi di sisi lain, ruang bagi investor publik untuk punya pengaruh itu sangat terbatas. Nah, kondisi ini penting banget buat kita pahami sebelum ambil keputusan investasi. Karena dalam analisis fundamental, siapa yang pegang kendali, bisa ngasih gambaran besar tentang arah bisnis ke depan, stabilitas, bahkan potensi aksi korporasi di masa mendatang. Sobat investor,
Kalau kita perhatikan laporan keuangan terbaru, BBKP alias KB Bank, ternyata menunjukkan sinyal yang cukup positif dari sisi fundamental. Per Maret 2025, total aset BBKP naik dari sebelumnya sekitar 83 triliun rupiah di akhir Desember 2024, menjadi 84,8 triliun rupiah. Artinya, dalam waktu hanya 3 bulan, aset bank ini bertambah hampir 2 triliun rupiah. Ini menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan yang cukup stabil. Bukan cuma itu, ekuitas KB Bank juga ikut meningkat. Dari 7,9 triliun rupiah di akhir tahun lalu, menjadi 8,3 triliun rupiah di Maret 2025. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa posisi modal perusahaan makin kuat, dan ini jadi sinyal yang penting buat para investor jangka panjang. Kenaikan aset dan ekuitas biasanya menandakan bahwa bank punya kemampuan lebih baik dalam memberikan pinjaman, memperluas usaha, dan menjaga kesehatan keuangannya. Tapi, pertanyaannya, apakah pertumbuhan ini cukup kuat untuk mengangkat harga sahamnya yang sempat tertekan? Karena di dunia investasi, angka besar nggak selalu berarti aman. Kita perlu lihat juga kualitas pertumbuhannya, bukan cuma kuantitasnya. Sobat investor, pertumbuhan aset dan ekuitas tadi memang jadi kabar yang cukup positif. Tapi, kita juga nggak boleh menutup mata sama sisi lain dari neraca keuangan BBKP, yaitu liabilitas. Per Maret 2025, liabilitas KB Bank naik dari 75,1 triliun rupiah di akhir Desember 2024, menjadi 76,5 triliun rupiah. Artinya, kewajiban jangka pendek maupun panjangnya juga ikut naik. Ini bisa berarti dua hal, entah bank sedang agresif ekspansi dan mengambil pendanaan lebih besar, atau ada beban operasional yang meningkat. Nah, biar lebih adil, kita tengok juga sisi pendapatannya. Pendapatan bunga BBKP, yang jadi sumber utama pemasukan bank, tumbuh dari 1,2 triliun rupiah di Maret 2024, menjadi 1,3 triliun rupiah di Maret 2025. Naik sekitar 8%. Kenaikan ini positif karena menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi BBKP, atau kemampuan mereka menyalurkan kredit dan menghasilkan bunga, masih berjalan. Tapi, dengan liabilitas yang juga naik, pertanyaannya sekarang, apakah margin keuntungan mereka cukup sehat? Karena, kalau bunga yang masuk naik, tapi biaya dana, alias cost of fund ikut melonjak, maka keuntungannya bisa tergerus. Nah sobat investor, tadi kita sudah bahas pendapatan bunga BBKP yang naik. Tapi, seperti biasa dalam dunia perbankan, pertanyaannya bukan cuma seberapa besar yang masuk, tapi juga seberapa besar yang keluar. Dari sisi beban bunga, tercatat ada kenaikan, dari 1,02 triliun rupiah di Maret 2024 menjadi 1,07 triliun rupiah di Maret 2025. Artinya, biaya yang harus dibayar BBKP kepada nasabah atas simpanan mereka atau kepada pihak lain yang memberikan dana juga ikut naik. Sobat bisa bayangkan, ini seperti kamu punya bisnis yang omsetnya naik, tapi biaya pokok juga ikut naik. Jadi margin keuntungannya belum tentu lebih baik. Tapi, ada satu hal menarik. Meskipun beban bunga naik, beban operasional BBKP justru berhasil ditekan. Dari yang tadinya 451 miliar rupiah di Maret 2024, turun menjadi 417 miliar rupiah di Maret 2025. Ini penurunan yang cukup signifikan, sekitar 7,5%. Ini menunjukkan ada efisiensi yang sedang diupayakan manajemen. Bisa jadi dari sisi digitalisasi layanan, pemangkasan pos-pos biaya yang gak produktif, atau penyederhanaan proses internal. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah penghematan beban ini bisa menutup kenaikan beban bunga tadi? Disinilah pentingnya kita melihat ke laba operasional dan rasio efisiensi. Sobat, dalam menganalisis fundamental bank, semua komponen ini saling berhubungan. Gak bisa dilihat secara parsial. Dan BBKP ini adalah salah satu contoh menarik di mana bank dengan struktur pemegang saham asing bisa menjalankan strategi efisiensi secara bertahap di tengah tekanan bunga tinggi. Sobat investor, ini dia bagian yang paling menarik kalau kita bicara soal fundamental BBKP, angka laba. Setelah sempat berdarah-darah dengan kerugian sebesar 827 miliar rupiah di Maret 2024, kini KB Bank membalikkan keadaan. Di Maret 2025, mereka berhasil mencatat laba periode berjalan, sebesar 352 miliar rupiah. Iya, dari yang rugi ratusan miliar, sekarang untung ratusan miliar. Perubahan ini bukan cuma sekadar angka, tapi sebuah turnaround story yang patut diperhatikan investor. Terutama buat sobat yang suka cari saham-saham undervalued dengan potensi pemulihan. Lebih dari itu, laba per saham alias earnings per share atau EPS BBKP juga ikut membaik. Dari sebelumnya merugi sebesar Rp4 per saham,
kini berubah menjadi Rp2 laba per saham. Artinya, setiap lembar saham BBKP yang sobat pegang, sekarang punya nilai tambah yang positif. Ini bukan perubahan kecil. Ini sinyal penting bahwa KB Bank mulai keluar dari fase tekanan berat dan perlahan menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang sehat dari sisi bottom line. Kalau kita tarik garis lurus ke belakang, kenaikan pendapatan bunga, penurunan beban operasional, dan efisiensi yang diterapkan, semuanya berujung ke sini, profitabilitas. Dan buat investor, ini bisa jadi momen refleksi. Apakah BBKP sudah mulai layak dilirik kembali? Nah sobat investor, setelah kita bahas soal laba, sekarang kita masuk ke angka yang sering jadi patokan investor dalam menilai efisiensi perusahaan, yaitu profitabilitas. Per Maret 2025, Return on Assets atau ROA KB Bank tercatat sebesar 0,4%. Artinya, dari setiap Rp100 aset yang mereka kelola, bank ini mampu menghasilkan laba bersih sebesar 40 sen. Memang masih relatif kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang rugi, ini sudah menunjukkan arah pemulihan yang positif. Lalu, bagaimana dengan return on equity alias ROE? Di periode yang sama, ROE BBKP mencapai 4,2%. Jadi, setiap Rp100 modal dari pemegang saham, menghasilkan laba bersih senilai Rp4,20. Ini penting, karena ROE mencerminkan seberapa efektif manajemen mengelola dana investor untuk menghasilkan keuntungan. Memang, angka ROE BBKP ini belum spektakuler kalau dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya. Tapi di dunia investasi, tren perbaikan jauh lebih menarik daripada angka statis. Dan BBKP sedang berada dalam fase perbaikan tersebut. Dengan ROA dan ROE yang beranjak naik, plus kinerja keuangan yang mulai positif, banyak investor yang mulai mempertanyakan, apakah ini sinyal bahwa KB Bank siap bangkit dan kembali bersaing di pasar? Sobat investor, sekarang kita bahas dua rasio penting yang sering jadi sorotan dalam analisis fundamental, net profit margin, dan debt to equity ratio. Per Maret 2025, net profit margin KB Bank tercatat sebesar 26,6%. Ini artinya, dari setiap Rp100 pendapatan, sekitar Rp26 berhasil dikantongi sebagai laba bersih. Ini cukup tinggi sobat, apalagi untuk bank yang sebelumnya sempat merugi. Net profit margin yang solid seperti ini menunjukkan bahwa BBKP mulai efisien dalam mengelola biaya dan beban operasionalnya. Tapi, di sisi lain, ada angka yang perlu kita cermati lebih hati-hati, yaitu debt to equity ratio BBKP yang tercatat mencapai 919,9%. Artinya, jumlah utang perusahaan hampir 10 kali lebih besar dari modal yang dimiliki pemegang saham. Rasio setinggi ini memang cukup wajar untuk sektor perbankan, karena model bisnis bank memang mengandalkan dana pihak ketiga, alias simpanan nasabah. Tapi tetap saja sobat, rasio ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan BBKP masih sangat bergantung pada utang. Buat investor, angka ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, rasio utang yang tinggi bisa memperbesar potensi keuntungan saat kondisi ekonomi membaik. Tapi di sisi lain, kalau ada guncangan ekonomi atau penurunan kepercayaan pasar, struktur utang seperti ini bisa jadi beban berat. Jadi, kalau sobat tertarik dengan saham BBKP, penting banget untuk mempertimbangkan balance antara profitabilitas dan struktur pendanaan ini. Sobat investor, kalau kita bahas analisis fundamental sebuah bank, jangan lupakan satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu arus kas. Karena dari sinilah kita bisa lihat, seberapa sehat sebenarnya napas keuangan sebuah perusahaan. Per Maret 2025, arus kas dari aktivitas operasi KB Bank tercatat sebesar Rp3,8 triliun. Ini angka yang cukup impresif. Karena artinya, dari kegiatan inti bisnis perbankannya, BBKP berhasil menghasilkan kas masuk yang besar. Dan ini menandakan bahwa operasional perusahaan sudah mulai berjalan dengan lebih solid dan produktif. Tapi, bukan cuma itu. BBKP juga mencatat arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp2,4 triliun. Nah, ini juga penting buat kita cermati. Artinya, perusahaan sedang aktif berinvestasi, bisa dalam bentuk pembelian aset, peningkatan sistem teknologi, atau ekspansi bisnis lainnya. Dalam konteks jangka panjang, ini bisa jadi sinyal positif karena menunjukkan manajemen punya visi untuk tumbuh, bukan sekadar bertahan. Dengan selisih positif antara arus kas operasi dan arus kas investasi, BBKP saat ini berada di posisi yang cukup kuat dari sisi likuiditas. Dan sobat, kalau arus kas operasionalnya tetap terjaga, ini akan jadi bantalan penting saat menghadapi ketidakpastian ekonomi atau fluktuasi pasar. Jadi,
Kalau kamu lagi mempertimbangkan BBKP dalam watchlist investasi, angka arus kas ini bisa jadi sinyal bahwa kondisi dalam perusahaan sedang membaik secara bertahap, meski tantangannya masih ada. Nah sobat, setelah kita bedah arus kas operasional dan investasi BBKP, sekarang mari kita bahas satu aspek penting lainnya, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Per Maret 2025, KB Ban mencatat penggunaan arus kas untuk aktivitas pendanaan sebesar 885 miliar rupiah. Apa artinya ini? Secara sederhana, BBKP sedang melakukan pelunasan kewajiban finansial atau mungkin membayar bunga atas utang. Ini mencerminkan langkah kehati-hatian manajemen dalam menjaga struktur modal agar tetap sehat dan berimbang. Dan menariknya, meskipun ada pengeluaran cukup besar untuk pendanaan, total kas BBKP justru meningkat sebesar 501 miliar rupiah. Sobat, ini sinyal positif. Artinya, setelah semua pengeluaran, mulai dari operasional, investasi, hingga pendanaan, BBKP masih bisa menutup kuartal dengan kas yang lebih besar dari sebelumnya. Ini menunjukkan manajemen kas yang cukup disiplin, sekaligus mencerminkan posisi likuiditas yang membaik. Dan dalam dunia perbankan, likuiditas itu ibarat oksigen. Kalau terlalu tipis, bisa sesak napas. Tapi kalau cukup dan dikelola dengan baik, bank bisa bergerak lincah dan ekspansif, termasuk dalam menyalurkan kredit atau menangkap peluang pertumbuhan baru. Jadi sobat, kalau kita tarik benang merahnya, arus kas BBKP mulai menunjukkan perbaikan. Mulai dari operasional yang produktif, investasi yang agresif, pendanaan yang terkendali, hingga saldo kas yang meningkat. Ini bisa jadi pertanda bahwa BBKP sedang menyiapkan fondasi keuangan yang lebih kokoh untuk masa depan. Jadi sobat, kalau kita rangkum perjalanan fundamental KB Bank atau BBKP sampai Maret 2025, ada banyak hal menarik yang bisa kita sorot. Pertama, struktur pemegang saham yang dikuasai oleh Koopminban sebesar 67%, menunjukkan bahwa BBKP memiliki backing kuat dari institusi keuangan global asal Korea Selatan. Ini bisa jadi fondasi yang solid untuk transformasi jangka panjang. Dari sisi neraca keuangan, aset BBKP naik dari 83 triliun rupiah ke 84,8 triliun rupiah, sementara ekuitas juga ikut menguat dari 7,9 triliun rupiah ke 8,3 triliun rupiah. Meski liabilitas ikut naik, rasio permodalan tetap menunjukkan kestabilan. Dan yang lebih menarik lagi, laba bersih BBKP berhasil berbalik arah dari rugi 827 miliar rupiah menjadi untung 352 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 tahun. Laba per saham pun ikut membaik, dari minus jadi positif. Dari sisi efisiensi, beban operasional berhasil ditekan, meskipun beban bunga masih sedikit naik. Tapi dengan net profit margin 26,6% dan arus kas operasional yang mencapai 3,8 triliun rupiah, BBKP mulai menunjukkan sinyal efisiensi dan ketangkasan dalam mengelola bisnisnya. Namun, tetap ada catatan penting. Return on asset 0,4% dan return on equity 4,2% menunjukkan bahwa profitabilitas BBKP masih belum sekompetitif bank-bank besar lainnya. Ditambah lagi, debt to equity ratio yang mencapai 919,9% menjadi pengingat bahwa struktur utangnya masih sangat tinggi. Jadi, apakah BBKP sudah sepenuhnya sehat? Belum tentu. Tapi, ini adalah awal yang baik. Dengan kontrol beban yang lebih ketat, pemulihan laba, dan arus kas yang menguat, BBKP terlihat sedang menyiapkan panggung untuk kinerja yang lebih stabil ke depan. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.